belajar bersama. Nah, kali ini pembicara kita yaitu seorang pengusaha sukses loh teman-teman. Ya, nah gabung di Kowe itu dari health planner juga, dari bawah juga. Beliau 5 bulan bisa menjabat menjadi health manager. 5 bulan teman-teman. Ya, dan beliau sekarang sudah SM Sales Manager dalam waktu 1,5 tahun. Keren ya? Yuk kita panggilkan atau kita kasih aplaus sekali lagi untuk SM Pak Willy Taruna. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, begitu dong, lebih semangat ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Willy Taruna. Saya tepat 2 tahun bergabung di Kowe ya. Jadi bergabung Januari 2024. Nah, hari ini saya hanya ingin sharing-sharing ya, kita belajar bersama tentang bisnisnya Kowe. Ya, terlebih dahulu tentu saya sih mengatakan bahwa pencapaian yang setelah saya capai ini sebenarnya biasa, banyak teman-teman yang lebih hebat di sini ya. Ada SM Benny di belakang yang juga luar biasa ya, dan teman-teman SM yang lain dan GM. Saya belajar banyak dari mereka. Jadi apa yang saya mau share hari ini adalah pengalaman-pengalaman saya dan persepsi saya terhadap bisnis Kowe ya. Bisa Bu. Oh, oke, thank you. Judul hari ini adalah semakin banyak tantangan, semakin penasaran. Ya, ini sebenarnya judul yang dibuatkan buat saya, jadi saya harus menyesuaikan dengan apa yang telah dibuatkan buat saya. Dan tapi nggak apa-apa ya, memang saya suka tantangan. Nah, teman-teman lihat di sini ada 2 gambar, ya, ada 2 gambar di sana. Yang sebelah kiri itu ini dua-duanya ada di Cina, ya. Yang sebelah kiri itu namanya Gunung Huasan. Anda bisa Google nanti, ya. Gunung Huasan ini disebut sebagai daerah pendakian yang paling berbahaya di dunia. Ya. Sebelah kanan itu ada gambar di tempat yang namanya di Cina juga, namanya Chiangjiace, ya. Agak susah namanya, suka orang kebalik-balik. Ini namanya stairs to heaven atau tangga menuju langit gitu ya, tangga menuju langit. Nah, kalau teman-teman melihat dua gambar ini, apa sih pendapat teman-teman tentang 2 gambar ini? Kalau Ibu pendapatnya apa Bu, kalau lihat gambar itu? Hah? Iya, kira-kira menurut Ibu gimana? Ibu berani nggak melewati itu? Hah? Terlalu beresiko, nggak berani? Hah? Yang kita bicara yang ini ya, yang di Gunung Huasan ini namanya Via Ferrata ya. Kalau dalam bahasa Inggris mereka sebutnya Via Ferrata. Jadi kita harus nyusurin ya. Ini adalah tali pengamannya. Jadi kita badan dipasangin pengaman kayak orang panjat tebing, diikat di situ ya. Jadi kita punya ikatan di sini ya. Kemudian kita jalan gitu ya. Jalan di sini. Nah, siap melewati ini dia ada 2 ikatan. Ada 2 ikatan. Kalau kita mau nyebrang, ada simpul 1 yang ditempelin ke dinding ya. Kalau kita mau lewati 1, kita harus lepasin 1 ikatan, kan 2 pengamannya. Ikatannya kita lepasin, kita pindahin ke seberangnya. Baru yang ikatan satunya dilepas, baru pindahin lagi. Kalau Anda pindahin kedua-duanya sekaligus lepasin, gimana? Apa yang terjadi? Bisa jatuh ya. Makanya ini ya, kalau Anda mau lihat nanti di YouTube banyak ya. Ini disebut hiking yang paling ekstrim dan paling berbahaya di dunia. Nah, kira-kira teman-teman kalau lihat itu pengen nggak ke sana? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang pengen. Hah?
Bapak gimana Pak? Nggak pengen. Kalau Ibu? Bapak? Pengen. Nah, jadi memang kita ini terbagi dua kelompok ya. Terbagi dua kelompok. Ada yang pengen, ada yang tidak. Itu namanya apa? Itu namanya pilihan atau apa namanya? Persepsi. Ada yang lihat ini seru nih. Ada yang lihat ini menakutkan. Jadi ini seperti tantangan, betul nggak enggak? Nah, saya belum pernah ke sana, ya. Waktu itu saya ke Ciangciace tapi tidak dikasih lewat beginian karena ikut tur. Makanya saya bilang sama istri saya, sebelum saya tidak mampu, saya mau dua-duanya ini. Tapi pergi sendiri nanti. Karena kalau ikut tur nggak diizinkan, mereka takut. Kalau ada apa-apa kejadian kan tur leadernya repot urusannya. Nggak mau mereka yang ekstrim-ekstrim, ya. Bahkan kita cuman mau pakai apa flying fox saja nggak boleh katanya ya, karena itu berbahaya. Jadi mereka nggak mau ada risiko, menghindari risiko. Nah, saya katakan kepada istri saya bahwa sebelum kita tidak mampu, kita harus coba hal-hal seperti ini. Bahkan sebenarnya 10 tahun yang lalu waktu saya ke New Zealand, saya mau lakukan yang namanya skydiving. Tahu teman-teman skydiving? Jadi bawa naik pesawat ke atas, kita ditandemin sama penerjun payung, kita terjun dari ketinggian, nanti baru parasut terbuka, ya. Tapi saya tidak jadi melakukan karena debat sama istri saya 2 hari nggak kelar-kelar, ya. Istri saya bilang kayaknya ya kalau kamu siap untuk saya nanti menikah lagi dengan pria lain silakan aja terjun. Akhirnya ya sesudah berdebat, istri saya cuma punya satu senjata maut katanya. Kalau gitu kamu tanya pendeta kamu aja, kebetulan saya Kristen, kamu tanya pendeta kamu boleh nggak sih membahayakan jiwa sendiri? Wah kalau itu ditanya saya pasti nggak lewat. Jadi saya membatalkan. Tapi intinya adalah apa? Saya orang yang suka tantangan. Ya, jadi ada dua jenis manusia di dunia ini. Ada yang suka tantangan, ada yang tidak suka tantangan. Betul apa enggak? Ya, nah kenapa kita dilahirkan kan sama dari bayi? Kenapa ada yang suka tantangan, ada yang nggak suka tantangan? Karena lingkungan membentuk kita. Kalau orang tua Anda dan lingkungan Anda adalah tipe orang yang suka anaknya belajar dari jatuh, dari kesalahan segala macam, orangnya akan suka tantangan. Tapi kalau orang tua Anda atau lingkungan Anda melakukan hal-hal yang sedikit salah aja dimarahin dan nggak boleh, Anda akan jadi orang yang tidak suka tantangan. Betul apa enggak? Nah, jadi ini kita katakan bahwa semakin menantang semakin penasaran, betul nggak? Bagi teman-teman yang melihat ini, yang suka tantangan, seru nggak Pak ini kayaknya? Seru, karena kita mau achievement in life. Kita mau ada suatu pencapaian dalam hidup, sesuatu yang kita create. Gue berhasil loh, gue udah lihat ini, gue udah lewat ini. Kalau perlu selfie di sana kan demikian, betul ya Pak ya? Bagi teman-teman yang berani, yang suka tantangan. Oke, jadi itulah yang sebabnya saya ini kasih judul semakin banyak tantangan semakin penasaran. Next slide boleh Bu. Nah, kalau dalam olahraga nih ya, siapa yang suka olahraga di sini? Ada banyak yang suka olahraga. Kira-kira kalau Anda main olahraga yang ada kompetisinya ya, kalau olahraganya nge-gym ya karena tantangannya diri sendiri. Tapi kalau olahraga yang ada kompetisinya, ada pertandingannya, ada gamenya, contohnya ini ya lagi populer padel, badminton, tenis, ya, sepak bola, futsal, apapun itu, basket yang ada pertandingannya. Kira-kira Anda yang suka olahraga nih, kalau ketemu lawan yang sangat gampang, levelnya jauh di bawah kita, seru apa enggak sih? Yang enggak atau menang juga, aduh gitu ya. Kalau misalnya dia nggak terlalu bisa main, kita bisa main, seru nggak lawannya? Nggak seru. Nyantai-nyantai, menang biasa aja, kalah memalukan, betul ya? Nah, coba kalau pria-pria gitu ya, yang saya ada satu hobi yaitu badminton ya. Setiap hari Minggu saya main badminton. Nah, pernah ada beberapa kali teman saya dia bawa gendongan, kami sebut gendongan karena itu kayak orang-orang yang mantan pelatnas lah segala macam yang jago sekali. Tapi cewek 3 orang, ya skill ceweknya jauh di atas saya. Tapi saya males ngelawannya. Kenapa?
Karena kalau menang, beraninya sama cewek. Kalau kalah, malu banget kalahnya sama cewek. Jadi serba susah nih ya gitu ya. Nah, jadi tapi kalau itu, kalau kita, kalau berolahraga yang ada kompetisi, paling seru adalah kalau kita lawan satu level sedikit di atas kita. Betul apa enggak? Kalau terlalu jago, kita juga susah ngelawannya. Tapi kalau yang sedikit di atas kita, kita seru. Kalah pun besok kita jadi ingat kapan lagi gue main sama dia. Betul apa enggak? Supaya kita jadi ada satu cita-cita untuk apa? Mengalahkan, betul ya? Jadi ada satu penasaran gitu kan, betul nggak? Tantangan itu membuat kita penasaran. Loh, kok ini aku belum bisa menang? Apa kemarin salahnya di mana? Kurangnya di mana? Supaya saya bisa lebih baik lagi besok. Ya. Next slide, Bu. Nah, kalau kita bicara tentang tantangan dalam bisnis. Ya. Nah, ini mulai kita masuk nih. Tadi tentang jalan-jalan, kemudian tentang olahraga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tantangan dalam bisnis. Oke, ya. Teman-teman lihat, kalau bisnis yang sangat gampang dan tidak ada tantangan, kira-kira kesempatan kita bagaimana? Contoh ya, bisnis apa yang paling gampang ya? Bisnis yang paling sederhana dan gampang apa? Jualan gorengan, betul. Kira-kira jualan gorengan bisa membuat Anda, mungkin bahasanya lebih tepat, bisa membuat Anda secara keuangan merdeka secara keuangan apa enggak? Bertahan hidup saja. Kenapa? Karena semua orang mampu melakukan. Kalau seluruh dunia atau seluruh Jakarta cuman Anda yang bisa bikin gorengan, nggak ada orang yang bisa bikin, oke. Tapi kalau semua orang gampang untuk masuk ke bidang yang itu, berarti nggak ada tantangannya dong, betul apa enggak? Duitnya ada apa enggak? Hah? Ada, tapi duitnya tidak memuaskan karena dibagi dengan orang banyak, Pak. Betul apa enggak? Nah, seringkali sesuatu yang sangat sulit dan sangat berisiko, itulah Anda dibayar mahal. Betul apa enggak? Ya, nah Anda lihat di situ itu gambar yang sebelah kiri itu apa? Sebelah kiri itu adalah oil rig atau anjungan minyak lepas pantai, betul ya? Pernah nggak punya teman yang kerja di oil rig? Hah? Kira-kira gajinya tinggi apa enggak? Tinggi banget. Kenapa dia digaji tinggi? Itu kalau kebakaran mau lari kemana? Hah? Terjun ke laut, Pak. Laut, Pak, kiri kanannya. Ada hiu, Pak, di laut. Jadi itu pekerjaan yang sangat beresiko. Makanya dibayar mahal. Pekerjaan yang orang lain nggak mau lakukan, Anda mau, Anda dibayar mahal. Betul apa enggak? Kalau pekerjaan yang gampang semua orang mau, Anda bagi dengan orang banyak. Akhirnya ada hukum pasar di dalam ekonomi yang disebut dengan supply and demand. Permintaan dan penawaran. Kalau penawarannya banyak, ya, kemudian permintaannya sedikit, ya, maka yang terjadi gimana? Harga akan turun karena orang bisa apa, misalnya ada 10 orang jual tahu goreng di tempat yang sama, yang beli cuma 2 orang. Kira-kira yang 10 itu banding harga nggak? Banding harga. Tapi sebaliknya, yang mau beli 10 orang, yang jual cuma 1, harga akan naik. Itu hukum yang jelas di dalam ekonomi yang kita nggak perlu belajar universitas ekonomi, kita udah ngerti itu. Jadi pekerjaan yang banyak tantangan adalah pekerjaan yang menghasilkan uang banyak biasanya. Betul apa enggak? Setuju sampai sini? Ya. Coba Anda lihat ya, kalau orang pengeboran minyak, itu resikonya tinggi apa enggak? Seringkali dia pikir dia secara geologi segala macam, ini ada minyaknya. Lalu mereka menginvestasikan jutaan dolar untuk survei. Surveinya aja jutaan dolar.
lalu mencoba ngebor. Angka keberhasilannya nggak selalu 100%. Ada risiko mereka tidak menemukan. Betul apa enggak? Ya, saya punya pengalaman, om saya ikut bisnis tambang batu bara. Ya, invest lah dia di batu bara di Kalimantan. Secara kan ada itunya ya, geologinya ya. Wah, ini tambangnya ada kandungannya sekian 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 sekian. Bisa menghasilkan uang sekian sekian sekian. Secara hitungan bagus. Terjunlah dia dalam bisnis itu. Yang ada hasilnya uangnya hilang semua. Saya ingatnya sih belasan miliar yang dia investkan. Hilang semua. Kenapa? Karena ternyata memang ada, tapi kadarnya tidak sesuai. Jadi sehingga waktu di eksploitasi itu tidak menghasilkan economic of scale atau tidak menghasilkan secara economical, biaya gali, transport dan yang lain-lain tidak bisa menutupi hasil penjualan. Ya, karena itu bisnis yang sangat berisiko. Tapi yang berhasil, yang punya tambang batu bara gimana? Hah? Kalau orang sudah punya tambang, itu pebisnis tambang, Anda kira-kira gimana? Mobilnya apa? Rumahnya seperti apa? Kalau liburan kemana? Bisa-bisa punya jet pribadi. Betul apa enggak? Jadi bisnis yang beresiko, yang punya tantangan lebih, biasanya memberikan penghasilan yang lebih. Setuju sampai di sini kita? Setuju ya? Oke, next. Nah, baru kita masuk ke kowe. Ini sengaja saya nggak ngisi nih. Kita ngisi sama-sama yuk, gitu loh. Apa sih tantangan di kowe? Penolakan, satu. Oke, apalagi? Hah? Dicuekin sama penolakan yang mirip-mirip lah, Pak. Ya. Hah? Gengsinya kita ya berarti ya. Oke, boleh gengsi. Apalagi? Hah? Apalagi tantangannya? Siapa yang sudah jadi HP lebih dari 3 bulan di sini? Banyak ya? Banyak. Apa problemnya? Apa tantangannya? Hah? Pernah dengar nggak orang bilang, emang benar bisa diminum air keran ini? Bener nggak? Berarti kan masih belum percaya. Saya punya satu teman-teman, satu kelompok teman, ya, yang terdiri dari orang-orang yang kalau ke luar negeri itu semua naik bisnis kelas. Itu saya nggak tahu kenapa saya terdampar di sana karena saya mengenal salah satu dari mereka jadi teman baik saya dan saya dimasukin ke grup itu. Kadang-kadang nggak imbang juga ya kalau mereka ngomongnya tuh jet set sekali. Orang-orang yang sangat mampu ini tidak ada satu pun di antara mereka, cuman teman baik saya yang saya bisa yakinkan. Sisanya tidak ada yang percaya sama kowe. Sampai hari ini saya sudah jadi SM masih mereka belum beli kowe. Orang-orang yang sangat kaya, ya, tapi mereka tidak percaya dengan kowe. Kenapa? Masa air keran bisa diminum? Iya, di luar negeri pakai loh. Iya, luar negeri air kerannya bagus, Pak. Langsung kita bisa minum. Di Indonesia, PDAM, berani belian nggak kamu sumber airnya? Gitu ngomongnya. Pernah dengar nggak itu? Sering, betul ya? Sering. Itu tantangan bukan? Tantangan. Apalagi? Ya, nanti itu solusi, Pak. Thank you, Pak. Nanti kita bisa masuk. Oke. Apalagi tantangannya? Yang menjadi problem apa? Nah, yang kita bicara tentang dari luar. Kalau tantangan kita bicara dari luar dulu, tantangan dari dalam, wah banyak banget ya, alasannya banyak. Tangan dari luar apa? Ditolak kowe. Nah, ini menarik nih. Ya, yang mampu kayak teman saya, itu kalau dia mau pasti diterima kowe, betul nggak? Yang nggak mau dia nggak mau play kowe. Yang mau ditolak sama kowe. Udah setengah mati kita jelasin dari A sampai Z gitu kan. Tiba-tiba pada saat dia mengajukan, kebetulan teman ini nggak punya kartu kredit, hasilnya tengong, bad external credit. Anda pernah lihat itu di CCP? Bad external credit. Ternyata pada saat pandemi teman kita satu ini terpuruk dan harus ngambil
pinjaman dan pinjamannya sampai sekarang belum bisa dibereskan. Betul apa enggak? Ya, akhirnya tenong. Ya, tantangan bukan? Marah nggak kita sama CCP? Ayo jujur. Oh, Bapak di kantor kowe bilang enggak. Ayo kita di luar ngomong ya Pak. Bapak pasti marah-marah. Ya, pengalaman saya di 2 tahun di bisnis kowe, ada 2 yang sangat dimusuhi. Maaf ya, saya pakai kata dimusuhi. Dimusuhi oleh teman-teman HP. Siapa itu? Tim CCP dan teknisi. Betul apa enggak? Udah sama pengalaman kita kok. Apa yang Anda alami saya udah alamin juga, sama. Walaupun jadi SM saya juga mengalami curhat, curcol ya. Nggak apa-apa, itu semua tantangan. Betul lah, kita harus jujur. Kita jujur, itu realita. Ya. Realitanya adalah sudah setengah mati menjelaskan dari berbusa-busa ya sampai ludah udah segelas. Udah mau orangnya. Pertama dia ragu-ragu, dia yakin. Udah yakin harus nyakinin lagi istrinya, betul loh? Wah, istriku nggak berani nih gini-gini. Kita lagi datang, oh cerita sama istrinya. Istrinya sampai udah mau, ya udah, ditolak. Yang kecewa bukan hanya kita, orangnya juga marah. Maksud lu apa? Udah jelasin segini banyak, habis itu saya ditolak sama kowe. Hah? Udah diupload banyak, udah gua kasih rekening koran gua, masih ditolak juga. Iya, jadi itulah yang menjadi. Kadang-kadang orang nggak mau loh kasih rekening korannya. Tanda pekerjaannya apa segala macam. Cuman 290.000, banyak pertanyaan lu. Pernah ketemu nggak? Kita curcol dikit ya. Namanya, soalnya maaf ya kowe yang bikinin saya, judulnya bukan saya. Saya terpaksa mengarah ke sana. Ya. Kayaknya besok saya di ban nih, Rabu depan nggak boleh bicara lagi. Ya Mbak Kidung. Bah. ini Kidung ini memban diri sendiri supaya Rabu depan gak usah bertugas. Oke ya, seru ya teman-teman. Oke, apalagi ya. Iya, jadi ya itu masalah mereka tidak percaya Pak. Sebenarnya kalau kowe itu kan sangat bagus, enak, ringkas, tapi orang nggak percaya, itu jadi problem. Karena ini masalah diminum, bukan cuci muka. Oh, cuci muka masih oke, ya ini diminum loh. Ya, saya kadang-kadang suka bilang mainnya kurang jauh. Yang ngomong gitu mainnya kurang jauh, tapi teman saya yang naik apa bisnis kelas mainnya udah jauh banget, tetap aja. Mudah-mudahan dia nggak denger ya. Oke, jadi ada lagi problem yang lain, ayo, apa lagi? Nah, udah seru dan segala macam, ternyata TDS-nya tinggi. Ditolak pada, pernah dengar nggak? Anda pernah ditolak nggak? TDS-nya cuma 450 ditolak, pernah? Hah? Batasannya berapa? 500, pernah ditolak nggak di 400-an? Hah? Pernah. Jadi kadang-kadang teknisi punya adjustment bahwa mengatakan bahwa ini airnya memang 450 hari ini. Besok bisa rubah di atas 500, makanya nggak jadi dipasang. Mencak-mencak lah Anda. Betul apa enggak? Saya kan udah tes, katanya di bawah 500. Kenapa ini 450 nggak mau dipasang? 490 kok Pak, masih ada 10 spare-nya. Tetap nggak dipasang. Pernah nggak kejadian? Pernah. Ya, itulah tantangan-tantangan kita semua. Oke, saya jadi nggak bisa nyatat. Yang pertama tadi apa? Tidak percaya sama ayatnya. Yang kedua ditolak sama CCP, ya. Yang ketiga TDS. Apalagi? Hah? Nah ini saya memancing. Teknisinya tiba-tiba bilang, Bu, bukan ke Sorea. Wah, ini bahaya nih. Airnya udah bagus Bu, ngapain pasang kowe, ada ya Bu ya? Hah? Waduh, tolong dicatat itu Mbak. Iya. Itu mesti dilaporkan sama HM-nya siapa itu. Teknisi man. Yang problem adalah teman yang kita mau pasang sudah ambil cuti.
dari kantor, nungguin si kowe datang, betul apa enggak? Tiba-tiba jam 6 sore udah ditungguin seharian. Sorry Pak, ini pasangan yang tempat ini belum beres, Bapak di reschedule aja ya. Asik nggak? Asik. Marah nggak orang yang belinya? Bukan ngambek, kita yang diamukin. Apa-apaan nih kowe? Gua ngambil cuti dong ini. Udah ngambil cuti, nungguin seharian, kagak ada kabar, tiba-tiba bilang di reschedule. Tuh problem nggak? Problem. Tantangan nggak? Tantangan. Kok ngapain Anda masih ada di sini ya? Udah gitu banyak tantangan tadi sebutkan, ngapain kita masih ada di sini? Apa kita bubar nih? Jangan ya. Ada lagi, apa lagi? Ya? Gagal pasang gara-gara apa? Ya gagal pasang kan banyak. Hah? Tekanan kurang, betul apa enggak? Suruh beli pompa. Ah, jadi keluar duit lagi gue. Iya kan? Nggak mau. Tekanan air kecil. Airnya keruh. Banyak problemnya. Ya, itu adalah tantangan kita. Kita harus hadapi, ya. Saya tidak bisa, teman-teman yang jadi HM, jadi SM, tidak bisa jadi HM, jadi SM sebelum melewati itu semua. Itu bagian daripada bisnis kita di Kowe. Betul ya? Gak ada orang bisa, kalau Anda lihat problem itu menyerah, maka saya tidak ada hari ini. Teman-teman HM juga tidak sampai ke sini. Tidak sampai. Apalagi Bu Prita ya, kalau Bu Prita yang cerita, waduh, kesulitan kita nggak ada apa-apanya ya. Saya nggak pernah lihat ada orang yang naik motor ngegendongin stom kemana-mana tuh. Belum ada. Kita malah ya udah terbantu banyak di mall dan segala macam sekarang. Oke, jadi itu tantangan. Ada lagi nggak yang krusial tantangan di Kowe? Ya, toh kehabisan lagi, problem lagi itu ya. Iya, core kehabisan ya. Waduh, padahal udah orangnya senengnya core, nggak mau berubah ke yang nggak mau saya taruh di atas meja. Core-nya habis. Asik, asik. Ya. Ada nggak tantangan lain? Oke, udah seru nih dan segala macam, dia mau bisnisnya. Nah, kita bicara nih, orangnya mau nih jalanin kowe, mau bisnisnya. Tantangannya apa? Saya ada satu orang yang bulan lalu sampai hari ini belum berhasil daftar di Kowe. Kenapa? Karena pendaftaran Kowe-nya panjang. Lalu dia gaptek dan gak berhasil. Pak, saya disuruh masukin ini, saya nggak bisa masukin, nggak tahu masukinnya di mana. Saya udah ngajarin dianya di Surabaya, gimana caranya? Masa saya terbang ke sana untuk masukin KTP-nya aja? Jadi kan problem, ya banyak problemnya kita, ya. Tapi itu realita yang kita harus terima. Ada yang umurnya di atas 48 tahun gitu kan? Tadi siapa yang sebut tuh? Ya, ya. Saya sering bilang ya, kalau suruh saya bicara jujur ya, bahwa yang di atas 48 tahun saya kategorikan expired di Kowe. Saya nih loh orang expired juga. Loh Pak, di atas 48 tahun expired ini hitungannya. Ya, jadi ini kita sama-sama menghadapi, jadi bukan hanya Bapak, saya juga ngadapin. Saya dianggap expired Pak, tapi expired bisa jadi SM kan gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir, walaupun dianggap expired, tetap bisa jadi SM di sini. Memang sedikit rumit ya, karena itu. Jadi aplikasinya panjang, ditanyain pengalaman sales segala macam gitu kan. Kadang-kadang dalam hati saya, dibaca nggak sih ini? So ibu jawabnya spontan, saya belum selesai ngomong. Gitu. Saya salut sama teman-teman ya yang ada HM Singgi gitu ya, yang sudah umurnya 70-an gitu ya. Masih bisa jadi HM. Bentar lagi mungkin bisa jadi SM. Luar biasa. Wah, salam Pak Singgi. Nah, saya nggak lihat ternyata Bapak ada. Ya.
Oke, jadi itu adalah tantangan-tantangan kita semua ya. Tantangan kita semua itu. Oke. Nah, jadi dari semua tantangan itu, ngapain Anda masih ada di sini? Coba. Wah, ini cakep nih jawabannya, duitnya banyak. Oke, ya, jadi kita melihat ya bahwa kowe itu banyak tantangan. Saya cerita sedikit ya, mungkin saya cerita berkali-kali ini dan banyak teman-teman awal yang sudah pernah dengar cerita saya, ya. Saya bergabung di Kowe, prosesnya itu 1 bulan. Kok lama amat? 1 bulan? Karena terlalu banyak yang aneh. Persepsi saya waktu itu, terlalu banyak yang aneh. Jadi, saya bertanya terus sampai akhirnya yang saya tanyain menyerah. Ya, yang pertama yang kasih tahu saya tentang Kowe, ya, datang kepada saya pun sebenarnya saya sudah tolak. Saya nggak mau beli water purifier. Kenapa? Saya ini sudah punya, saya sudah pakai merek A. Anda tahu itu apa? Jangan disebutkan namanya, Bu. Cuman saya bilang A gitu. Kayak polusi itu loh, kalau tersangka kan si SK, AB gitu kan. Saya tuh udah pakai A selama 7 tahun. Karena saya tidak suka angkat galon. Padahal di rumah saya cuma berdua. Anak saya dua-duanya sekolah keluar. Kami cuma berdua suami istri. Kalau hitungan air, rugilah saya beli mesin itu. Tapi saya suka mesinnya karena saya berantem sama istri saya soal angkat galon. Lagi enak nonton TV, air habis, katanya dia mau lakukan sesuatu, ya saya bilang sebentar, nggak boleh berantem. Sejak itu saya beli merek A itu. Jadi saya nggak perlu Kowe, saya sudah punya. Ngapain saya beli lagi? Mesin yang saya beli belasan juta masih bagus kok. Teman saya maksain, ketemulah Pak, gitu. Ya udah, datang aja. Karena orang sudah mau ketemu. Kalau nawarin saya bilang tidak, tapi kalau mau ketemu masa saya bilang enggak, kan temen. Ya, saya temuin. Dia ceritakanlah tentang bisnisnya Kowe. Yang pertama dia cerita adalah harganya. Waktu melihat harganya, kita semua gimana tanggapannya? Hah? Mahal. Kalau harga totalnya, kan Ibu nggak pernah, siapa yang di sini hafal harga totalnya dari Neo Plus, ada nggak? Hah? 22 juta ya. Kalau kita hitung, kebanyakan orang menghitung nggak 22 jutanya? Tidak, yang dia lihat cuma angka 270.000. Ya, coba teman-teman kalau pergi beli HP, terutama iPhone ya. Kalau kita ke counternya Apple, kita nggak bisa lihat di mana harga totalnya, nggak ada. Yang kita lihat cuma harga cicilan. Itu trik banget. Cuma 1.200.000 per bulan. Padahal cicilnya 2 tahun. 20 berapa juta itu. Betul ya? Tapi karena sejuta sebulan, gue mampu kok. Gaji gue 7 juta. Kalau sejuta gue masih bisa hidup. Yang penting keren gitu kan. Benar ya, banyak anak muda. Jadi problem cicilan itu sangat atraktif atau sangat menggoda. Pada saat saya pertama kali melihat 280.000 karena masih paketnya 6 tahun, saya melihat ada hal yang aneh. Wah, 270.000. Kok saya beli belasan juta, ini 270.000 per bulan. Langsung curiga. Kenapa curiga? Pasti ada udang di balik bakwan. Pasti ada jebakan Batman. Ini 270.000 murah karena sama hitungan beli air kurang lebih sama. Teman saya akhirnya nawarin buat kantor saya, ya. Coba kamu nanya sama orang bagian umum, berapa biaya beli airnya kamu? Ya saya cek dong. Saya juga nggak tahu berapa biaya airnya saya, karena kan cuma ratusan ribu, kita nggak pernah hitung lah. Jadi
orang ini 280.000, berarti bisa menghemat setengah dong. Mulai apa? Ada apa? Ada interest. Oh, kok bisa? Tapi bentar dulu ya, karena takut dijebak, makanya saya tanya lagi, ini nanti servisnya gimana? Untuk ganti filternya kan pasti mahal dong, kita disuruh beli mesin 280.000, ganti filternya jutaan nanti. Kadang ada orang yang nawarin Anda mungkin, Pak, Bu, mau nggak ambil pinjaman tanpa bunga loh Pak, gratis, bulan ini lagi promosi, sering dengar nggak? Hanya biaya adminnya itu lebih mahal dari bunganya. Itu adalah trik kata-kata. Jadi saya juga khawatir, ini jangan-jangan trik kata-kata. Saya tanya lagi, ini nanti gimana filternya, harganya berapa? Karena mesin A saya ganti filter setahun, paketnya saya setahun itu adalah 2 juta lebih. Saya bayar. Kalau ini gimana? Dia bilang free. Nah, kata free ini mulai curiga lagi saya. Kok bisa? Ini 280.000, maintenance-nya free, filternya free, tambah lagi lebih bingung saya. Barangnya digaransi waktu itu 6 tahun. Hah? Kok ada penawaran seperti itu? Merek A kan nggak bisa seperti itu. Mulai tertarik. Betul apa enggak? Anda pada dasarnya juga itu, benar nggak? Jadi harga itu memainkan peranan yang super penting. Apapun tantangan di Kowe, begitu kita lihat harganya dan realitinya, itu menjadi nggak kelihatan tantangannya. Itu satu dulu, yang pertama. Kalau barang ini harganya 280.000, saya mulai berpikir, kira-kira rakyat Indonesia mampu nggak beli ini? Pasti rata-rata mampu. Berarti apa yang terpikir? Pasarnya besar. Ya, mulai dari ketidakpercayaan itu mulai ada ketertarikan. Ya, ketertarikan itu saya eksplor lebih lanjut. Ya, sesudah saya mau beli, teman saya cerita lagi. Mau denger nggak bisnisnya? Ya mau dong. Gitu. Dia ceritain lah bisnisnya. Teman saya nggak bisa jelasin, dia cuma bilang, kalau jual satu mesin ini, Bapak dapat 1.300.000. Kapan dapatnya? Bulan depan. Loh, uangnya baru 280.000 kok bayar 1,3? Gimana caranya ini? Makin bingung saya. Kok ada perusahaan seperti ini? Makin apa? Tertarik, penasaran. Ya, kok bisa seperti itu? Nah, itu biasanya menjadi dasar pertama orang tertarik dengan Kowe. Explore lebih lanjut, akhirnya teman saya nyerah, gak bisa jawab. Saya bilang, saya ini adalah pebisnis. Pebisnis mau lihat, saya ini bukan orang yang terima gaji. Sudah 20 tahun bisnis, yang saya orang bisnis mikirnya apa? Profitnya bisa berapa? Bisa berapa duit nih akhirnya saya bisa dapat, ya kan? Nah, itulah yang teman saya tidak bisa jawab. Teman saya bilang, ini nanti kalau jadi HM duitnya banyak. Banyak itu piro? 1.000.000, 100.000, 10 juta, ya sama banyaknya, tergantung persepsi. Ya kan? Berapa ini duitnya? Nggak bisa jawab. HM itu bagaimana jadinya? Nggak bisa jawab. Akhirnya saya dikasihkan kepada ada leader saya yang mampu jawab ini Pak, di Jogja, bagus orangnya. Lah di Jogja gimana caranya bisa suruh datang nggak? Kan nggak mungkin. Akhirnya kami pakai Zoom. Ya, Zoom seminggu bisa 2-3 kali. Itulah Pak Andoyo yang nge-zoom sama saya. Waktu itu masih jadi HP. Pak Andoyo ditanyain sampai di ujung juga nyerah. Karena ada yang Pak Andoyo nggak tahu.
Saya kalau mau jalan, saya mau tahu ujungnya di mana. Jadi mau nanya sampai ujung. Akhirnya, ya udah, kalau gitu Bapak coba join dulu. Saya bilang saya kalau belum tahu ujungnya saya nggak mau join, ya kan? Nah, lalu teman saya bilang, udah Bapak gabung dulu beli aja, nggak masalah kok, gitu. Nanti untuk join nanti Bapak daftar lagi, gitu. Ya udah, oke deh, gitu loh. Nah, nanti daftarnya gimana? Dia kasihlah satu link. Link itu adalah apa istilahnya, kalau sekarang kan ada, kita pakai HP Android ya, ada aplikasi kan. Nah itu baru muncul Maret kalau nggak salah 2004 nih, bener nggak, Maret atau April ya Pak Beni? Maret April 2024 ya baru muncul aplikasi ya. Sebelumnya pakai apa kita? Hah? Pakai link ngisinya. Link itu apa istilahnya ya, kalau orang ngirim link itu bisa apa, banyak penipuan kan. APK, betul. Ya, saya akhirnya malam-malam jam 11, teman saya itu meyakinkan saya pencet linknya. Udah pencet linknya, muncul APK-nya kan gitu. Langsung saya sadar, ih ini APK ya. Jam 11 malam, langsung saya tutup APK-nya, saya telepon Halo BCA. Blokir semua mobile banking saya, dan My BCA saya. Anda tahu, sejak itulah sampai hari ini saya tidak pernah pakai lagi My BCA. Ya, jadi gara-gara APK itu saya tidak lagi pernah pakai My BCA. Kenapa? Karena My BCA tidak bisa menyembunyikan account saya. Account di BCA saya ada banyak. Jadi ada account buat ini, ada account buat itu, ya kan? Nah, sejak saat itulah saya hanya menggunakan namanya, kalau BCA punya namanya mobile banking. Mobile banking itu hanya satu rekening saya yang di sana. Dan isinya adalah uang sehari-hari. Saya kalau kurang uang, saya transfer dari rekening saya ke sana. Jadi kalau dia mau hack, hack uang itu. Kalau yang MyBCA itu semua rekeningnya terbuka. Nggak mau saya. Kenapa saya nggak mau? Sejak Kowe punya APK. Itu kisahnya. Nah, habis itu saya mulai lagi ngerongrong ke Pak Andoyo. Pak Andoyo, ini kenapa pakai APK? Perusahaannya katanya gede, sudah di berapa puluh negara, nggak mampu bikin nggak mampu bikin aplikasi. Sini bayar saya bikinin. Ya, jadi saya malah tambah nggak yakin, nggak maulah kalau gini APK. Saya juga nggak bisa nanti gedein bisnis ini. Siapa teman-teman saya yang saya suruh download APK yang mau? Betul apa enggak? Jadi bersyukur teman-teman yang sudah join sesudah Maret atau April 2024 udah ada aplikasinya. Ya, nah waktu itu kami nggak ada aplikasinya. Lalu Pak Andoyo mengucapkan satu kalimat maut yang sampai hari ini saya ingat. Kalau gitu Pak Willy tak berjodoh dengan kowe. Artinya dia give up. Ini orang banyak nanya belum tentu jalan juga. Udah Zoom berkali-kali kagak ada hasil, ketemu APK itu mundur. Oke, saya bilang oke. Terakhir saya bilang sama teman saya. Pak Andoyo udah nyerah sama saya bilang sama dia, terakhir. Saya mau lihat kantornya dan tanya sendiri apakah perusahaan segede gini nggak bisa bikin aplikasi. Waktu itu Desember, libur, oke. Nanti Januari buka, kayaknya teman saya ini kontak ke Pandoyo atau gimana, akhirnya dihubungkanlah kepada Pak William. Pak William Wiguna. Hari itu Januari, Pak William masih HP juga. Belum ada yang HM. Nah, Pak William janjian sama saya ingat. Kalau nggak salah hari Rabu juga hari Selasa, pokoknya ada acara seperti inilah. Nah, jadi saya datang ke sini tujuannya meyakinkan diri saya, kok iya bener apa enggak ini APK-nya, kok pakai APK sih perusahaan segede gini gitu loh. Jadi waktu saya datang ketemulah sama Pak William jam 11 kalau nggak salah waktu itu. Ketemu sama Pak William,
Kemudian kebetulan ada Bu Prita di sana. Itulah pertama kali saya ketemu sama Bu Prita. Pak William dan waktu itu ada HM Joko meyakinkan saya, tunjukin. Saya udah lihat kantornya. Ya sih, harusnya nggak mungkin bohongin saya, kantornya segini. Dan memang secara di website perusahaannya juga perusahaan raksasa kalau saya lihat ya. Tapi kok ya pemimpin di Indonesianya sampai begini, nggak bisa bikin aplikasi waktu itu. Ya, saya lalu Pak William, saya tanyain pertanyaan sama, tidak bisa jawab. Coba Bapak tanya nih, ini SM-nya kita nih, SM-nya kita. Ditunjuklah kepada Bu Prita. Bu Prita kayaknya lagi makan waktu itu. Tiba-tiba saya datang tanpa babi bu, saya nanya, Bu, ini perusahaan benar apa enggak? Masa nggak bisa bikin aplikasi? Saya punya perusahaan software, mau nggak bikin sama saya? Bilang sama mereka, 3 bulan tak jadiin semua. Mau iOS, mau Android, semua saya bikin semua. Asal berani berbayar. Gampang kok. Kenapa nggak bisa? Gitu. Nah, Bu Prita waktu itu terkejut juga. Ini datang orang nggak tahu siapa, tiba-tiba protes aja gitu kan. Ya nanti tanya Bu Prita kesannya terhadap saya bagaimana pertama kali. Nah, jadi begitu banyak rintangan yang saya harus hadapi untuk meyakinkan saya bergabung di Kowe. Tapi begitu bergabung, saya tidak mundur lagi ke belakang. Yang ada, begitu saya masuk, harus berhasil, betul ya? Nah, demikian juga teman-teman yang ada di sini. Ada memang banyak tantangan di Kowe, ya. Tapi itu adalah, coba Anda perhatikan. Kalau Kowe dari dulu sempurna, kira-kira kesempatan Anda masih ada apa enggak? Sedikit. Ya, teman-teman yang banyak orang yang join di tahun 2000, saya pernah ketemu teman-teman yang join tahun 2020 kok. Ternyata ada teman saya yang pernah nawarin saya Kowe. Saya pun nggak sadar itu Kowe. Karena dulu dia hanya nawarin pemurni udara. Ya saya nggak tertarik pemurni udara. Ternyata sesudah kami menawarkan dia balik, ini kan saya nawarin kamu dulu tahun 2020. Jadi teman saya itu tidak berhasil jalanin. Kenapa? Karena ada banyak ya tantangan di Kowe yang tidak berhasil dilalui. Kalau Kowe dari hari H sudah sempurna, maka pasti teman saya sudah dapat banyak uang. Demikian juga sampai hari ini. Apakah tantangan Kowe masih ada? Yang tadi saya sebutkan itu masih menjadi tantangan kita sampai hari ini. Lalu bagaimana kita menanggapi itu? Itu hanya masalah persepsi, cara pandang. Anda lihat tadi saya bilang, waktu Anda lihat tangga yang tinggi, kemudian harus lewatin jalur di tebing itu, Anda lihat itu, Anda lihatnya sebagai apa? Sebagai suatu yang seru, kesempatan, atau suatu hal yang menakutkan dan Anda nggak mau ambil. Jadi itu semua terpulang kepada Anda. Kalau Anda bilang itu Kowe ini tidak bagus untuk dijalankan karena tantangannya terlalu banyak, Anda benar apa salah? Anda benar. Kalau Anda katakan bahwa Kowe ini karena banyak tantangannya, banyak orang yang nolak, makanya kesempatannya milik saya, Anda benar apa enggak? Anda juga benar. Jadi Anda benar apapun yang Anda pikir. Tergantung bagaimana cara Anda memandang. Ya. Saya banyak di awal-awal ngajak orang di Kowe, banyak. Ya, ada banyak yang nolak, tapi terutama teman-teman yang di bisnis jaringan, asuransi, banyak yang menyesal. Kenapa? Seharusnya saya ikut kamu ya 2 tahun yang lalu. Dia sampai hari ini merasa dia udah terlambat. Saya bilang mana terlambat sih? Itu persepsi lagi, itu mindset lagi, dia anggap terlambat. Saya bilang terlambat kalau seluruh Indonesia sudah kotanya buka. Kamu mungkin terlambat. Kalau sekarang, belum sama sekali terlambat. Ini semua masih awal. Semua tantangan-tantangan yang tadi saya tunjukkan, yang kita semua setujui, adalah ketidaksempurnaan daripada perusahaan ini. Tapi di balik ketidaksempurnaan ini, ada banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat di sana.
Coba kalau Anda lihat pasangan Anda sempurna nggak? Ada yang sini punya pasangan sempurna? Hah? Nggak ada yang berani angkat tangan ya? Yang pria-pria yang punya istri nggak takut dimarahin istrinya nih, nggak angkat tangan. Kita tidak bisa dapat yang sempurna, ya. Kalau yang sempurna, biasanya Anda sudah terlambat. Justru ketidaksempurnaan itulah membuat ini menjadi unik dan menjadi satu tantangan yang kalau Anda kalahkan, Andalah pemenangnya. Dan banyak orang melihat bahwa itu sesuatu yang tidak layak dikerjakan, Anda kerjakan, Andalah yang dapat uang. Saya seringkali mengajarkan kepada anak saya, jangan kerjakan sesuatu yang kamu senang saja, karena pasti kagak ada duitnya. Ngerjain apa yang kamu senang, belum tentu orang senang dong, bener nggak? Ya, contohnya misalnya Anda senangnya satu jenis makanan yang unik. Misalnya saya lah orang Indonesia, tiba-tiba ke negeri asing yang nggak ada orang Indonesianya, saya senangnya makan soto. Ya saya jual soto di sana, laku nggak? Ya enggak, jangan pakai persepsi diri sendiri. Lakukanlah sesuatu yang orang lain tidak suka lakukan. Di dunia ini, yang berhasil itu cuma 5%. 95% itu adalah tidak berhasil. Kalau orang yang berhasil 5% ini pasti melakukan sesuatu yang 95% orang nggak suka lakukan. Dia memutuskan untuk melakukan, makanya dia dapat uangnya. Begitu. Jadi di balik tantangan-tantangan kowe ada banyak hal-hal positif. Ayo kita lihat hal-hal positif di kowe. Apa? Tadi kita mulai dengan tantangannya yang pertama tadi apa ya? Saya lupa ya. Tadi kita nggak catat. Ditolak. Kalau Anda ditolak orang, berarti Anda bayangin, kalau kowe tahun 2020 masuk di Indonesia dan semua orang yang dikasih tahu tentang kowe menerima, Anda masih punya kesempatan nggak tahun ini? Coba Anda hitung nanti, habis penduduk Indonesia sudah. Justru karena masih banyak orang menolak, disitulah kesempatan Anda, betul apa enggak? Mungkin dia tidak bisa menjelaskan dengan baik, makanya orang itu nolak. Kalau bisa dijelaskan dengan baik, mungkin orang menerima. Anda bisa ambil posisi persepsi cara pandang orang, bagaimana cara dia memandang, kebutuhan dia apa. Kalau Anda bisa tepat masuk, dia akan menerima. Kemudian tadi masalah tentang gagal pasang segala macam, itu juga semuanya tantangan yang sebenarnya menarik. Kenapa? Karena berarti masih banyak kesempatan yang kita bisa garap, ya. Ada banyak orang yang dulunya menolak, sekarang jadi menerima juga. Kenapa? Karena dia lihat tetangganya mulai pasang, kantornya mulai pasang, lama-lama makin positif, betul apa enggak? Ya, makin lama makin positif, ya. Enggak, dulu orang masih banyak bertanya tentang kowe. Sekarang di Terminal 3 kita sudah ada kowe. Terminal 3 Soekarno-Hatta. Sudah ada kowe. Jadi kalau orang nanya, kowe bisa diminum nggak? Tuh, lihat di Terminal 3 kita. Kalau disediakan buat orang asing boleh minum, kamu masih nanya nggak kualitasnya? Itu pintu gerbangnya Indonesia loh. Kalau sampai orang minum air kowe mencret-mencret, apa yang terjadi dengan citra Indonesia? Jadi nggak mungkin pengelola bandara menaruh produk yang tidak qualified di sana. Yang disuling adalah air yang kamu gunakan juga, PDAM juga sama. Jadi berarti kowe mampu. Nah itu adalah kesempatan kita. Ya dulu ada nggak di Terminal 3 zaman saya? Nggak ada, baru kayaknya bulan lalu deh dipasang. Saya baru kemarin lihat, oh ada ya di Terminal 3, sekarang udah ada banyak sekarang. Oke, nah berarti kesimpulannya apa? Ya, kalau tantangan kowe-nya yang begitu banyak, tapi yang kita bisa dapatkan hasilnya kecil, Anda pasti nggak berada di sini. Betul apa nggak? Ya, ada anak kecil misalnya, kalau Anda punya anak yang masih usia misalnya belasan tahun, disuruh senang nggak suruh kerjain pekerjaan rumah? Ada nggak anak-anak usia yang remaja disuruh kerjaan pekerjaan rumah senang? Hah? Nggak senang. Anda harus setengah mati untuk suruh dia nyapu lantai, ngepel, nyuci, betul apa nggak? Betul ya? Nah, lalu Anda bisa rubah dia kalau Anda, contoh ya, misalnya dia males nih beresin kamarnya. Anda bilang, kamu mau nggak
Saya kasih iPhone baru, tapi kamu selama 6 bulan harus beresin kamar. Kalau lecek dikit aja tempat tidur, kamu nggak dapat iPhone. Apa yang terjadi besok? Semua akan jadi rapi di rumah Anda. Kenapa anak Anda bersemangat tiap pagi bangun? Karena memikirkan 6 bulan lagi dapat iPhone. Betul ya? Bayarannya kan pantas. Kalau Anda bilang 6 bulan suruh beresin, kamu dapat cilok, tidur lagi dia. Betul ya? Segala tantangan intinya adalah apa yang kita bisa dapatkan kalau kita berhasil lewatin tantangan itu. Apakah kita dibayar dengan pantas untuk melewati tantangan itu? Ya, yang saya lihat dari Kowe adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk melihat mengganti cara orang Indonesia untuk mengkonsumsi air dan cara orang Indonesia untuk hidup lebih sehat. Opportunity atau kesempatan itulah yang saya lihat marketnya gede banget. Ya, besar sekali market di Indonesia. Dan itulah kesempatan yang kita miliki. Walaupun Kowe banyak problem, seperti kenapa CCP menolak, segala sesuatu di dunia ini ada kayak ayunan. Kalau dia ayun ke kiri jauh, maka dia akan balik ke kanan jauh juga. Betul apa enggak? Artinya apa? Kenapa ada aturan CCP? Anda tahu kenapa ada aturan CCP? Karena Kowe mau memberikan harga cicilan. Betul apa enggak? Kalau nggak ada cicilan ya seorang mau beli cash perlu nggak diverifikasi? Nggak usah. Nggak usah diverifikasi. Tapi karena Kowe memberikan cicilan harga yang murah dan terjangkau, maka perlu adanya verifikasi. Jadi di balik sesuatu, Anda bisa mencicil. Kalau Anda disuruh menjual langsung 22 juta, gampang nggak? Susah. Kowe memberikan kemudahan dengan mencicil. Tapi tentu kalau Anda diberikan kemudahan, tentu ada syaratnya. Kalau Kowe sampai memberikan kepada semua orang tanpa CCP, Anda setuju nggak? Hah? Siapa yang tadi saya setuju? Kalau Kowe mengalami kerugian, komisi Anda akan hilang. Kowe berhenti beroperasi di Indonesia. Bisa nggak Kowe angkat kaki di Indonesia? Bisa, jangan bilang enggak. Kalau secara operasional dia tidak bisa nutupin di Indonesia dan dia rugi terus, nggak ada harapan, kira-kira mau nggak Kowe nurusin di Indonesia? Orang bisnis tujuannya cuma satu, profit. Pemegang saham cuma mau lihat cuannya berapa. Pemegang saham di Korea melihat Indonesia ada potensi untuk bisa cuan nggak? Kalau nggak ada angkat kaki, ngapain ribut? Ini bisnis loh, bukan sosial. Kowe ini bukan perusahaan sosial, perusahaan yang mau mementingkan laba. Jadi kita harus tahu juga, dia berpartner sama kita perlu membuat dia profit. Kalau Anda kerja di perusahaan itu rugi melulu, Anda merasa sejahtera nggak di perusahaan itu? Enggak, kita mau perusahaannya profit. Baru kita kebagian daripada kenaikan gaji kah, kemudian kita dapat bonusan segala macam. Jadi bagian daripada CCP yang sulit itu adalah dikarenakan jangan sampai terjadi perusahaan rugi. Kalau rugi, efeknya kita akan tidak dibayar juga. Mungkin bisa Kowe berhenti. Tadi masalah tentang airnya kecil, airnya TDX tinggi, kemudian tekanan kurang. Itu apa sih sebenarnya problemnya? Kowe juga menjaga profitnya dia. Kalau terlalu jelek kualitas air, maka tanggungan akan filternya akan jadi bengkak, betul nggak? Kalau airnya jelek, filternya tadinya 6 bulan harus diganti, jadi 3 bulan harus ganti sekali. Kowe-nya rugi. Kalau dia rugi, dia akan lakukan apa? Ada dua hal, dia naikin harga atau kurangin bonus Anda pilih. Dua-duanya bukan pilihan yang bagus. Naikin harga kita jadi nggak bisa jual, harga jadi mahal. Dia turunin komisi Anda juga nggak mau, betul apa enggak?
Jadi kita harus sama-sama menjaga, ini bisnisnya kita. Kenapa teknisi menolak? Karena dia sudah di-training untuk tidak memasang yang seperti itu karena menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Harus jelas kita. Oke, jadi Anda persepsinya harus dilihat dari persepsi Anda di kowe. Anda jadi kowe. Kita ini adalah bagian dari kowe. Kita harus memikirkan kowe juga, bukan mikirkan kita sendiri. Kita harus mikirkan kowe-nya gimana nih. Kalau tekanannya kecil, kenapa nggak dipasang? Karena dia tidak bisa masuk airnya, komplain terus nanti orangnya. Karena nggak bisa difilter, nggak keluar airnya, nanti orangnya nggak mau bayar. Betul apa enggak? Air barangnya nggak berfungsi, masa saya harus bayar? Ini kan cicilan. Kalau beli cash urusannya beda. Kalau beli cash, teknisi nggak akan disuruh untuk periksa ini itu, kan nggak peduli. Duit udah diterima. Kalau rusak, ya gue bayar dapat lagi servisnya. Betul apa enggak? Di perusahaan yang lain, di kowe, Anda digaransi 7 tahun. Itu mesin harus dipelihara 7 tahun. Kalau nggak dipelihara, kowe-nya rugi. Kalau rugi, kembali lagi dua opsi tadi. Naikin harga atau turunin komisi Anda. Dua-duanya kita nggak mau. Ya, jadi banyak tantangan-tantangan di sini sebenarnya adalah suatu kesempatan bagi kita. Asal kita bisa mengganti cara pandang kita terhadap kowe ini. Gitu ya. Memang banyak ketidaksempurnaan yang sampai hari ini kami masih memperjuangkan. Tapi bukan berarti bahwa itu kiamat gitu kan. Kita masih terus memperjuangkan hal-hal yang positif yang baik ke manajemen. Ya. Oke, nah seperti tadi yang 48 tahun saya sampai hari ini terus terang nggak bisa mikir itu buat apa. Gitu loh. Selama orang masih mau jualan, umurnya 80 pun kenapa enggak? Kalau saya gitu kan. Tapi persepsinya kowe, karena saya baru jadi SM 1 bulan, saya nggak tahu. Saya mau nanya nanti sama mereka, tujuannya apa ini? Supaya saya bisa menceritakan ke bawah, kenapa umur 48 tahun baru bisa itu. Kenapa aplikasinya begitu panjang? Kayak interview perusahaan. Ngapain gitu loh. Pada akhirnya orangnya kan bukan karyawan tetap. Ya itu banyak tantangan-tantangan yang saya masih setuju. Tapi bukan mengatakan bahwa tantangan itu membuat potensi kowe-nya hilang. Enggak, kita masih melihat banyak hal-hal positif di sini. Oleh sebab itulah makanya kita masih ada di sini. Oke? Jadi lihatlah tantangan-tantangan kowe itu sebagai suatu kesempatan bagi kita. Ya, justru ketidaksempurnaan ini membuat kowe itu jadi seksi. Karena kalau dia ada sempurna, kesempatan Anda mungkin sudah menjadi berkurang. Ya, mungkin 10 tahun lagi mungkin dia akan jadi jauh lebih baik dari sekarang, tapi Anda mau mulai 10 tahun lagi? Hah? Ya kan nggak mau, kita maunya sekarang. Ya, jangan-jangan 10 tahun lagi waktu Anda mau mulai, tetangga Anda kiri kanan semua udah pasang kowe. Ya Anda mau nawarin siapa? Nawarin diri sendiri doang pasangnya. Kira-kira gitu ya. Oke, nah saya tutup dengan satu cerita bahwa ya ada satu raja mencari pengawal. Ya, mencari bodyguard lah. Ya, rajanya mencari bodyguard. Jadi ada 2 orang yang melamar. Yang satu tubuhnya kayak saya, kecil, kurus, gitu. Yang satu tubuhnya gede, besar, tinggi, binaragawan. Ya. Nah, raja mau ngetes nih kepada 2 orang kandidat itu. Ada satu mana gambar batuku? Mbak Kido, batunya lebih ganteng dari saya, jadi sayang saya yang ditampilin. Nah, jadi kedua kandidat ini dikasih satu tes yang sama. Dorong batu ini setiap hari selama 1 bulan. Itu perintah raja. Oke? Kira-kira kalau batu segede gini didorong jalan apa enggak? Hah? Jadi hari pertama dua-duanya berusaha mendorong sekuat tenaga. Semangat. Hasilnya jalan apa enggak?
Ya. 1 minggu berlalu, udah jalan apa belum? Belum. Mulai pengawal yang lain dan orang-orang istana melihat ini pekerjaan bodoh, betul apa enggak? Ya nggak mungkin bisa dilakukan dan mereka mulai diketawain. Ya. Nah, yang berbadan besar pada minggu kedua merasa bahwa raja ini tidak masuk akal. Ngapain kasih suatu pekerjaan yang bodoh, saya nggak mau ikut pada raja ini. Jadi dia menyerah. Sesudah 2 minggu itu nggak mungkin punya bisa didorong. Tapi yang kurus masih terus mendorong. Ya walaupun diketawain dan segala macam. Sampai sesudah 1 bulan raja balik dan melihat. Ternyata yang kurus itu masih terus mendorong. Kemudian raja memanggil dia, lalu dia langsung menyembah kepada rajanya dan bilang, maaf rajaku, saya sudah berusaha keras, tapi batunya tetap tidak bisa berpindah. Apa kata raja? Maaf saya telah gagal, batunya tidak bisa berpindah. Raja bilang begini, siapa yang suruh kamu mindahin batu? Saya cuma suruh kamu dorong kok, emang harus pindah? Coba lihat, selama sebulan kamu mendorong batu ini, kamu yang tadinya kurus kering, sekarang otot kamu mulai terbentuk. Mulai kelihatan, kamu 1 bulan yang lalu sama sekarang, tenaga kamu pasti berbeda. Hasil latihan kamu mendorong batu ini. Dan singkat cerita, dialah yang diangkat jadi bodyguard. Jadi seringkali tantangan itu bukan berarti kita harus berhasil mengalahkan tantangan itu, belum tentu. Tetapi menjadi diri yang lebih baik, itu sudah lebih daripada cukup. Semua tantangan diciptakan buat kita untuk melatih kita menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik daripada sebelum kita menemukan tantangan tersebut. Ya, jadi di Kowe juga demikian. Jadilah manusia yang lebih baik, maka Anda pasti akan mencapai income dan peringkat yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Willy. Gimana teman-teman? Ceritanya gimana teman-teman? Mantap ya? Emang bener ya, saya juga ngalamin Bu. Pak, saya juga ngalamin. Ada customer yang dulu tuh waktu saya health planner itu pada saat di booth ini Pak Beni CP ya. Sampai sekarang mau udah 2 tahun nggak closing. Ya, tapi WA 2 bulan sekali Pak. WA saya 2 bulan sekali, makanya udah mulai sekarang. Jangan tawarin produknya, tawarin bisnisnya aja, cuannya ya. Oke, selanjutnya closing ya. Ini kita panggilkan GM kita semua untuk closing acara ini. Kita sambut kepada Bu Prita Desika.